Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Sobat Ngariksa. Alhamdulillah malam ini hari Jumat tanggal 24 April 2020 yang bertepatan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan ngaji manuskrip kuno Nusantara Ngariksa edisi yang ke-17. Malam ini kita akan mengambil tema Ramadan semasa pandemi. Sebelumnya tentu saya dan kru Ngariksa, kru Sobat Ngariksa yang hadir hanya 2 orang ini. Alhamdulillah karena masing-masing di rumah ya. Alhamdulillah kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ramadan Mubarak bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentu semuanya merasakan bahwa Ramadan pada kali ini sangat berbeda dengan yang biasanya. Saya bisa hampir bisa memastikan bahwa generasi yang sekarang ini ada, saya kira belum pernah mengalami sebelumnya itu suasana yang seperti sekarang. Jadi kalaupun ada yang mengalami itu 1-2 saja yang usianya sudah sepuh barangkali ya, di mana Ramadan dalam situasi yang berbeda dengan keadaan normal gitu. Kita tahu bahwa sampai sekarang kita diminta untuk menjaga jarak, kita diminta untuk di rumah saja demi kemaslahatan dan kesehatan kita serta sesama kita. Sobat Ngariksa, malam ini saya akan mengupas nanti satu manuskrip Arab dari abad ke-11 yang berjudul Ar-Risalah Al-Mughniyah Fis Sukut Waluzumil Buyut. Jadi akan digabungkan, kita ngobrol bagaimana sih sebetulnya sejarah Ramadan dalam situasi pandemi, apakah memang pernah terjadi dan seperti apa situasinya dalam perjalanan umat manusia. Kemudian aktivitas sosial keagamaan apa sih yang pernah berlangsung ketika Ramadan itu dilaksanakan, syiarnya itu dalam situasi yang memang kalau istilah agamanya itu ada fitnah. Fitnah dalam pengertian ini adalah musibah. Kemudian ujian ya, kita akan lihat. Kemudian nanti juga dalam manuskrip ini akan dibahas tentang sesungguhnya beribadah di rumah saja itu landasan tekstualnya seperti apa. Apakah memang kita bisa meyakini bahwa ibadah Ramadan kita tidak berkurang pahalanya? Nah, kita akan coba lihat berdasarkan tuntunan dari hadis-hadis yang disediakan oleh Rasulullah SAW dan tentu saja juga sudah ditafsirkan oleh para muhaddis yang periode berikutnya. Sobat Ngariksa, dalam beberapa kesempatan saya bercerita tentang bahwa pandemi wabah ini ibarat sebuah siklus kehidupan di dalam sejarah umat manusia. Karena memang berulang berkali-kali. Kita semuanya tahu, seperti dalam peta yang saya gambarkan ini. Mungkin petanya pernah saya sampaikan dalam kesempatan lain, tapi fokusnya sekarang adalah pertanyaannya ketika pandemi atau epidemi berulang di dalam sejarah umat manusia, apa yang terjadi dengan Ramadan? Karena kalau kita lihat, misalnya pandemi wabah yang terjadi pada abad ke-6, Justinian Plague itu terjadi tahun 541 sampai 542. Berarti memang belum masa Nabi. Tapi kalau kita lihat yang berikutnya, yang Sirawaih misalnya ya, itu di era Nabi, kemudian yang Amwas, wabah Amwas yang di Syria itu pada era Sayyidina Umar sudah masuk tahun 688 sampai 689 dan begitu seterusnya, apalagi pada masa-masa berikutnya yang abad ke-14 itu bahkan
sampai 4 tahun yang dihitung oleh para sarjana. Artinya pasti di dalamnya ada Ramadan, karena Ramadan kan memang tahunan ya. Oleh karenanya ingin kita lihat. Ini adalah peta secara keseluruhan yang menunjukkan bahwa sesungguhnya pandemi wabah itu memang saya kemarin menyebutnya itu ini semacam sunnatullah, semacam proses alam, semacam cara alam untuk meriset barangkali ya. Ketika terjadi beberapa wabah itu dijelaskan beberapa penyebabnya, antara lain kerusakan alam, ekologi, kemudian yang disebabkan oleh ada banjir, ada bencana alam, ada gempa dan lain-lain gitu ya. Tapi itu salah satunya karena alam memang rusak begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan abad ke-6, kemudian sekitar 7 atau 8 abad kemudian yang ke sini yang sangat besar, yang sampai 60% penduduk Eropa ya yang sampai meninggal. Kemudian masuk ke 7 abad berikutnya itu ke flu Spanyol yang juga menimpa Indonesia, Asia Tenggara, dan sekarang kita di tahun 2019, tahun 2020 juga mengalami hal yang sama. Tentu kita sangat prihatin, saya tidak bosan-bosan mengajak pada Sobat Ngariksa semuanya untuk mendoakan, mudah-mudahan para korban yang tidak dapat diselamatkan, wafat syahid, dan juga yang masih dirawat segera bisa disembuhkan, para tenaga medisnya juga diberikan kekuatan, serta kita semuanya sebagai bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia dapat segera keluar dari siklus wabah ini. Sobat Ngariksa, berdasar pada pertanyaan tadi, bagaimana sih sebetulnya Ramadan terjadi ketika wabah itu menimpa ya? Ada beberapa sumber yang coba saya himpun. Tentu saja kita punya keunggulan, kelebihan bahwa sumber-sumber Arab Islam terkait dengan catatan wabah itu sangat luar biasa kaya. Jadi saya sangat terkejut sekaligus senang gitu ketika catatan-catatan yang menggambarkan peristiwa masa lalu itu banyak ditemukan dan lumayan detail diceritakan oleh para ulama pada masa itu. Meskipun saya pernah jelaskan 4 minggu sebelumnya bahwa sebagian dari ulama itu juga bahkan menjadi korban wabah sesungguhnya gitu ya. Nah, misalnya ini saya mengutip Al-Maqrizi. Ia menjelaskan di dalam kitabnya As-Suluk li Ma'rifati Dual Al-Muluk, ini manuskripnya, halaman manuskripnya. Saya tidak bisa membahas dan menunjukkannya secara keseluruhan karena ada 8 jilid kalau tidak salah. Ada 8 juz yang lumayan tebal, kitab yang ditulis Al-Maqrizi ini. Tetapi di sini saya kutipkan dari sumber keduanya, dari sumber sekundernya yang ditulis oleh Michael Dawes ya. Di sini dijelaskan bahwa wabah yang disebut dengan pneumonik, kita tahu ada bubonik, ada pneumonik ya. Di bagian ini saya menjelaskan ada yang wabah yang mungkin mirip dengan yang sekarang itu, dengan COVID-19 yang gejalanya itu di radang paru, kemudian panas gitu ya, panas suhu badannya, sesak gitu. Nah, itu terjadi biasanya katanya usually found in the winter months. Biasanya itu terjadi ditemukan pada bulan-bulan winter, musim dingin. Tentu di wilayah yang memang, karena ini konteksnya abad ke-14 di Eropa dan juga di Timur Tengah, di sebagian Asia Selatan, Asia Tengah juga, terjadinya itu yang pneumonik ini, yang saluran pernafasan, itu seringkali dimulainya itu pada masa winter. Di musim dingin ya. Al-Maqrizi di sini melaporkan bahwa the Black Death, maut hitam, itu beberapa kali terjadi di Mesir pada bulan Sya'ban, kemudian nyambung ke Ramadan sampai bulan Syawal. Artinya sebetulnya mirip dengan sekarang di kita ya, mulai dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban,
kita sangat berharap, saya 2 minggu lalu berharap juga berdoa, tentu saja mudah-mudahan 2 minggu kemudian saya tidak harus membahas wabah lagi. Nah, Allah tentu punya kehendak lain. Sekarang masuk pada bulan Ramadan, bahkan pada tahun 749 itu Hijriah, yang kalau dikonversi pada bulan November 1348, itu sampai Januari 1349 wabah itu belum hilang, pandemi itu belum hilang. Ini mengindikasikan memang bahwa pandemi yang terjadi ini bukan hanya sekali 2 kali, itu masuk di bulan-bulan yang kena di bulan Ramadan seperti yang kita alami. Ya, tentu saja kita ingin memanfaatkan mudah-mudahan dengan kesucian bulan Ramadan ini secara spiritual kita semakin meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sumber lain. Saya tidak ingin merujuk satu saja ya, supaya sumbernya itu kelihatan bahwa memang sejumlah penulis itu saling mengkonfirmasi datanya gitu ya. Ini ada sumber lain dari Abi Hajalah, manuskripnya berjudul Daf'un Niqmah. Puncak wabah abad ke-14, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Di sini dijelaskan bahwa puncak dari epidemik itu justru memang terjadi selama bulan Sya'ban, Ramadan, dan Syawal. Yang tadi itu, ini lebih ditegaskan lagi puncaknya. Ini manuskripnya dari Abi Hajalah. Kalau kita lihat di sini ya, ini agak sulit membacanya karena hurufnya lumayan, selain juga hitam putih gitu, hurufnya kecil sekali. Ini di Kairo, fi Sya'ban wa Ramadan jamaah min min jihatihi ya, fadobatu lahu iddatuman atau iddataman kharaja minal amwat bla 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 bla, qala fabalagha dalika tis'ami'ah alf, nyampe 900.000 fi muddati syahrain, dalam 2 bulan yang wafat. 900.000 selama 2 bulan fi muddati syahrain al-madhkuraini. Hadza min dakhil Suwaril Qahirah ya, la ghair. Ini baru dari Kairo saja. Itu belum dari wilayah-wilayah yang lainnya gitu. Jadi memang saya kira juga saya beberapa kali menyinggung, tentu teknologi kedokteran pada masa itu juga tidak secanggih sekarang. Jadi mungkin kalau sekarang mudah-mudahan ya kita sangat berharap, kan para tenaga medis sudah berharap ke kita, mereka di depan bekerja terdepan berjuang untuk menyembuhkan, tetapi mereka berharap ke kita supaya tolong dong di rumah saja, jangan nambah lagi penyebaran wabahnya gitu. Jadi ketika kita di rumah termasuk pada bulan Ramadan itu, insya Allah ini bagian dari kontribusi kita untuk segera menyelesaikan wabah yang terjadi ini. Kemudian ada itu tadi 2 manuskrip ya, ada manuskrip yang ketiga yang menjelaskan tentang wabah pada tahun yang berbeda. Kalau tadi kan tahun 1348. Sekarang tahun 1373 sampai 1374 Masehi. Wabahnya di bulan Rajab sampai Muharram. Itu berapa bulan coba kan? Ada Rajab, ada Sya'ban, ada Ramadan ya, dan seterusnya. Berarti Syawal juga, Dzulqa'dah juga, Dzulhijjah juga, sampai kemudian masuk kepada Muharram tahun berikutnya. Masya Allah. Di sini direkam di dalam satu kitab, satu manuskrip yang ditulis oleh Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad Al-Manjibi Al-Hambali. Judulnya Tasliyatu Ahlil Masaib. Tasliyah itu menghibur. Jadi menghibur orang-orang yang terkena musibah. Para ulama menyebut pandemi, epidemik itu sebagai musibah, sebagai ujian, ya, sebagai, tentu dalam kalimat yang lain itu fitnah, tapi fitan yang di sini yang dimaksud bukan fitnah dalam pengertian KBBI bahasa Indonesia,
Karena al-fitnah dalam bahasa Arab itu adalah ujian, al-imtihan. Nanti kita jelaskan. Ini siapa namanya? Al-Manjibi menjelaskan, ia diminta menulis karya. Fa'ahbabtu ya, bukan fa'ajabtu ya. Fa'ahbabtu, maka aku senang an ajma'a kitaban, aku menghimpun sebuah kitab musallian untuk menghibur liqulubil mahzunina. Jadi manuskrip ini ditulis dengan tujuan untuk menghibur, memberikan kontribusi. Jadi para sastrawan, para ulama, para tenaga medis itu semuanya berkontribusi dengan kapasitasnya masing-masing. Di sini Al-Manjibi karena dia seorang penulis dan dia memiliki ilmu, seorang ulama, dia kontribusinya untuk penanganan wabah ini musallian liqulubil mahzunin wa mufarrijan likarbil madzu'in, dan juga untuk supaya memberikan rasa lega, memberikan rasa tenang terhadap kebingungan, kepanikan yang dialami oleh orang-orang yang ditimpa musibah itu. Wa samaituhu, dan aku beri nama kitab tasliyati ahlil masaib. Ya. Wa kana sababu ta'lifi hadzal kitab, adapun sebab aku mengarang kitab ini, kata Al-Manjibi, annahu waqa'a ta'un fi sanah 75 wa 700 fi Rajab. Itulah. Ini tahun 1373. Aku menulis kitab ini karena terjadi wabah ta'un pada tahun 775 bulan Rajab. Washtadda, kemudian semakin semakin kuat, semakin kritikal gitu situasinya itu, wabahnya itu semakin melanda, semakin menyebar. Fi akhiri Syawal, pada akhir bulan Syawal, wal Qa'dah dan Dzulqa'dah, wal Hijjah dan Dzulhijjah. Ini berarti masa haji juga kena. Hanya saja saya tidak ingin membahasnya untuk yang sekarang. Kita fokus pada Ramadan. Wa khaffa fil Muharram, kemudian selesai pada bulan Muharram. Wa mata fi min sana ya. Wa mata fihil uluf minan nas, ribuan orang yang wafat. Wa khalat buyut kasirah, itu rumah-rumah itu jadi kosong, tidak ada penghuninya, tidak ada penduduknya lagi. Wa mata fihi minas solihin, orang-orang saleh juga meninggal. Wal ibad, hamba-hamba meninggal. Khulqun kasir. Wa samaituhu ta'un al-akhyar. Ini ta'unnya itu aku beri nama ta'un al-akhyar. Kenapa? Karena likasrati man mata fihi min akhyarin nas. Karena dengan ta'un yang terjadi pada tahun yang aku saksikan itu, orang-orang pilihan itu meninggal, termasuk orang-orang saleh tadi itu. Jadi bagaimana mungkin kita mau mengatakan bahwa ini wabah ini hukuman ini buat orang yang berdosa, hukuman buat kelompok yang maksiat misalnya, sementara orang-orang saleh itu yang menjadi korban. Ya, saya kira penafsiran yang seperti itu meskipun pernah ada, tetapi itu sama sekali tidak produktif untuk memberikan kontribusi dalam penanganan wabah, dalam menenangkan, dalam memberikan ketenangan terhadap sesama. Walakin kana aksaruhu fil atfal, kebanyakan anak-anak. Hatta kana jamaah min ashabina mimman lahu iddah minal aulad falam yabqa lahu wala walad. Anak-anak juga, ya. Jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal dia orang saleh, dia orang dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat sumber-sumber di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, sebetulnya ini saya singgung sekilas, pada masa Hindia Belanda, pada awal abad ke-20 kita tahu juga terjadi ya beberapa epidemi, pandemi flu yang tadi flu Spanyol, kemudian pada tahun 1933 juga terjadi kolera. Ini ada di dalam buku Histories of Health in Southeast Asia. Di sini saya kutipkan, during the month of Ramadan, tahun 1933, more than 500 patients passed through the Dutch clinic in the city. Lebih dari 500 pasien meninggal
di klinik di kota gitu. Many of them with a number of debilitating diseases gitu. Jadi karena topik kita Ramadan, saya memang sengaja mencari sumber-sumber yang menjelaskan tentang itu. Untuk apa sih sebetulnya? Untuk meyakinkan kepada kita bahwa sejarah ini pernah terjadi, lalu kalau bisa kita bercermin untuk melakukan apa yang terbaik ketika kita mengalaminya, termasuk ketika kita harus beribadah di rumah pada bulan Ramadan. Kita lihat di dalam sumber-sumber yang saya pakai, pada abad ke-14 ketika terjadi maut hitam itu, ada beberapa aktivitas sosial keagamaan yang menonjol, yang sebelumnya itu tidak ada. Artinya spesifik ketika ini terjadi pandemik berbulan-bulan ya. Yang pertama ada prosesi pemakaman massal sampai ribuan, sehari 1.000 yang meninggal. Beberapa waktu lalu kita mendengar bagaimana supir pengangkut jenazah juga itu kan itu meminta kepada kita supaya di rumah saja. Saya ini sehari ini bisa sekian puluh memakamkan, bayangkan. Mungkin kita tidak merasakan, tetapi cobalah dengarkan empati kepada mereka-mereka yang ada di garda terdepan begitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara di rumah saja. Meskipun mungkin kita menginginkan keluar, menginginkan beribadah dengan situasi normal, mungkin merasa kita sehat, tapi ahli medis sudah menjelaskan bahwa mungkin saja kita itu menjadi pembawa ketika kita sehat, tapi menjadi pembawa, menjadi carrier wabah kepada orang lain ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Kemudian rumah ibadah termasuk masjid ditutup. Nah, kalau kita baca di sini ya, di sini penjelasannya ini saya rangkumkan di sebelah kirinya. Jadi selain dari pemakaman dan proses pemakaman massal, ada aspek lain yang penting juga di kota itu ketika terjadi epidemik itu adalah communal supplication itu yang terakhir nih. Saya dari sini aja dulu ya, nanti silahkan dibaca yang ininya. Jadi yang pertama rumah ibadah termasuk masjid ditutup, bukan hanya masjid saja berarti, termasuk juga rumah ibadah agama lain. Membacakan kitab-kitab Bukhari, hadis-hadis Bukhari maksudnya. Mengapa? Karena di dalam hadis-hadis yang dinukilkan oleh Imam Bukhari itu, di dalam Kutub Bukhari kan memang hadis-hadis yang sahih, kemudian banyak yang menjelaskan tentang wabah. Kita tahu di dalam sejarah tradisi hadis, termasuk yang cerita atau kisah Sayyidina Umar bin Khattab itu kan, itu juga mendengarkan hadis yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa Nabi bersabda, kalau ada wabah di satu tempat, kamu jangan masuk ke situ. Kalau ada wabah di satu tempat, kamu di situ, kamu jangan keluar. Kira-kira itu. Itu prinsip yang betul-betul mewarnai para penafsir abad berikutnya. Kemudian puasa. Puasa juga seperti di bulan Ramadan. Kemudian ada doa bersama dengan bacaan tertentu. Nah, ini beberapa di sini diceritakan. Pada hari Jumat misalnya tanggal 6 Ramadan tahun 1348 yang terjadi sedang puncak-puncaknya pandemik di bulan Ramadan waktu itu ada beberapa orang itu masyarakat diminta untuk datang gitu ya, diminta untuk berdoa bersama. Di sini juga diceritakan membaca kitab Bukhari, kemudian bukan hanya yang muslim saja, yang non-muslim juga berkumpul, anak-anak, perempuan, semuanya dikumpulkan. Ada tradisi itu. Hanya saja kalau kita membaca apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, ya, yang pernah saya singgung di dalam 4 minggu yang lalu, justru apa yang diceritakan tadi oleh Michael Dawes itu, ini sumber primernya kan dari Badlul Ma'un fi Fadli Ta'un, itulah yang kemudian menyebabkan di sini mereka berkumpul, kemudian mereka datang pada hari Jumat, datang ke masjid, fatadarra'u, mereka kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi raf'i ta'un, supaya ta'un dihilangkan.
Wa kharajan nasu min kulli fajjin amiq, orang berbondong-bondong datang, hatta ahli dhimmah wal atfal, non muslim, anak-anak, wa antasharu fit turuqat wa aksaru atadur wal buka, mereka menangis meminta gitu memohon, tetapi berkumpul berkerumun. Nah, itulah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar sebagai walam yazdadil amru illa syiddah. Justru wabahnya itu malah semakin menyebar. Walal mautu illa kasroh, kematian juga semakin nambah. Jadi saya mengutip ini lagi untuk mengingatkan, mari sebagai dalam konteks muslim ya, sebagai orang yang memang mengimani bahwa beribadah itu bisa banyak cara, ke masjid hanya salah satu saja. Untuk saat ini mari kita laksanakan ibadah itu di rumah, rumahnya dijadikan sebagai tempat takmir, tempat syiar bulan Ramadan. Lalu pertanyaannya, baiklah kalau seandainya kita diminta di rumah, lalu apakah tidak mengurangi nilai pahala kita? Gitu, kira-kira pertanyaannya itu. Diam dan tinggal di rumah itu saat ada ujian, saat ada musibah, saya ingin menjelaskan di sini bahwa itu juga adalah ajaran Nabi. Artinya ada kalanya tinggal di rumah itu wajib, ada kalanya haram, ada kalanya sunnah, ada kalanya makruh. Jadi tergantung situasinya. Coba kita lihat beberapa sumber yang saya tunjukkan. Ini ada satu manuskrip yang menjelaskan tentang diam dan tinggal di rumah aja. Jadi manuskripnya ada, manuskrip yang ditulis berabad-abad yang lalu. Bismillah. Ada satu manuskrip yang berjudul Ar-Risalah Al-Mughniyah Fis Sukuti Waluzumil Buyuti. Nah, risalah ini Al-Mughniyah itu sebetulnya yang menyenangkan. Al-Mughniyah itu kan penyanyi ya, female singer gitu kan. Risalah yang menyenangkan, Fis Sukuti tentang diam tidak berbicara, waluzumil buyuti dan tinggal di rumah. Ini karangan siapa nih? Ali Al-Hasan ini dia pengarangnya. Al-Hasan Ibnu Ahmad bin Abdillah Ibnu Al-Banna, yang terkenal dengan Al-Banna-nya, Ibnu Al-Banna Al-Baghdadi Al-Hambali. Ia lahir pada tahun 396, kalau Masehinya itu 1005, artinya abad ke-11. Manuskrip ini abad ke-11 ya. Ini ada syarahnya yang sebelah sini, ditulis oleh penulis yang berbeda. Syarah Ar-Risalah Al-Mughniyah Fis Sukuti Waluzumil Buyut. Jadi ada manuskripnya di rumah aja itu. Nemu aja ya, ngariksa mah hebat. Penulisnya wafat pada malam Sabtu tahun 471. Nah, saya tidak akan membacakan keseluruhan tentu dari teks itu. Teks Ar-Risalah Al-Mughniyah itu karena panjang. Jadi saya akan mengambil beberapa yang relevan dengan topik kita. Topik apa? Topik tentang ibadah di rumah saja, khususnya dalam konteks Ramadan. Babu ma yajibu inda zuhuril fitan min talbis salamah waluzumil watan. Ini salah satu babnya itu menarik di dalam manuskrip itu. Bab tentang kewajiban, apa sih yang ma yajibu inda zuhuril fitan, kewajiban ketika adanya fitnah. Fitnah itu yang tadi saya jelaskan, musibah, termasuk ujian, cobaan, dalam konteks sekarang wabah COVID-19. Min talbis salamah, untuk kamu tuh harus mencari selamat. Jadi jangan nantang-nantang gitu. Mana coronanya sini aku makan gitu. Itu tidak dianjurkan oleh Nabi malah. Yang wajib itu adalah tolbis salamah. Kamu harus cari selamat. Sayyidina Umar itu kan tidak jadi masuk ke Syam itu kan untuk mencari selamat. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, Abu Ubaidah, Anda berarti menghindar dari takdir. Ya, saya menghindar dari takdir, tapi untuk masuk ke dalam takdir yang lain. Gitu. Itu luar biasa Sayyidina Umar bin Khattab
Tentu, dan itu kemudian mendapat justifikasi dari hadis Nabi yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kan. Kita lihat akhbarona, ini challenging bagi filolog karena sebetulnya tidak ada ininya ya, membacanya itu kalau belum kenal itu dengan karakternya. Ini akhbarona. Jadi kitab ini sebetulnya kitab kumpulan hadis dari Al-Hafidz, pengarangnya itu memang ahli hadis, telah mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan. Abu Muhammad Al-Hasan bin Muhammad Al-Khallal Al-Hafiz. Kalau ada gelar Al-Hafiz sama seperti Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu berarti ia seorang yang hafal hadis ribuan, minimal 10.000 hadis itu apa? Quran jelas. Nah, Anda yang filolog bisa tidak membaca ini apa itu? Saya lama itu mempelajari ini tuh apa. Kalau bisa baca, jago. Nah, ini ternyata kode yang seperti ini adalah singkatan dari akhbarona. Gitu. Jadi akhbarona mengabarkan kepada kami Abu Muhammad Hasan Muhammad Al-Khallal Al-Hafidz. Kemudian akhbarona lagi mengabarkan kepada kami. Jadi ini kan soal sanad ya. Akhbarona Umar bin Ahmad bin Syahin. Nah, ini ada lagi tanda begini. Ya, saya tahu karena saya sudah riset sebelumnya. Ini ngariksa ini nggak main-main. Ngariksa itu persiapannya untuk tampil hanya 1 jam itu bisa 4-5 hari ini. Ini, tanda ini, ternyata ini adalah haddasana. Haddasana. Jadi mengabarkan kepada kami, kemudian juga menceritakan kepada kami. Haddasana. Lihat aja nanti konsisten. Haddasana Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi, haddasana lagi ini ya, haddasana Muhammad Abdul Malakaini Abi Asy-Syawarib, haddasana Abdul Wahid, dan seterusnya ya. Jadi itu cara bagaimana hadis itu dapat dipercaya. Jadi riwayatnya itu sangat panjang. Nah, kemudian langsung ke qala. Ke sini dulu. Qala yang terakhir ini berkata, sami'tu, aku mendengar Abu Musa Al-Asy'ari, masih ingat Abu Musa Al-Asy'ari? Itu nenek buyutnya dari Abu Hasan Al-Asy'ari yang kemarin kita bahas teologi Asy'arinya. Yaqulu, Abu Musa Al-Asy'ari berkata alal mimbar, di atas mimbar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina aydikum, nanti di antara kalian, di dekat kalian, fitanan, akan ada fitnah-fitnah, akan ada musibah, akan ada ujian, kaqita'il lailil muzlim, seperti gelapnya malam. Yusbihur rajulu fiha mu'minan, di pagi hari seseorang itu bisa menjadi seorang mukmin, wa yumsi kafiron, wa yumsi kafiron, di sore harinya ia menjadi ingkar, kufur. Wa yumsi mu'minan, di sore hari ia mu'min, wa yusbihu kafiron, di pagi hari ia menjadi kufur. Nah, nanti suatu saat itu ada masa seperti itu. Nah, nanti ada penjelasannya. Maksudnya di sini ada taqallubat, ada kegamangan orang. Biasanya itu saya ini melaksanakan sesuatu yang ibadah di masjid itu tidak ada apa-apa, tapi kok sekarang jadi dilarang. Ada kegamangan juga gitu ya dalam konteks sekarang. Al-qa'id, orang yang duduk, fiha, pada masa terjadi fitnah itu bisa jadi khairun, lebih baik minal qa'imi, ketimbang orang yang berdiri. Jadi orang yang diam, duduk, lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu, dan orang yang berdiri, khairun, pada masa terjadinya ujian, musibah, wabah itu, lebih baik minal masyi, daripada orang yang berjalan kaki. Wal masyi, dan orang yang berjalan kaki, fiha, pada ketika terjadi fitnah, ketika terjadi sesuatu yang buruk seperti sekarang itu orang yang berjalan kaki khairum minas sa'i, lebih baik daripada orang yang berlari. Jadi paham nggak logikanya? Jadi orang yang semakin diam itu justru semakin baik. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Berdiri kan masih gerak-gerak. Orang yang berdiri itu lebih baik ketimbang orang yang jalan. Orang yang jalan dikit lah jalannya gitu ya, ke depan doang beli gorengan gitu buat buka puasa misalnya gitu ya, itu lebih baik ketimbang
As-sa'i, orang yang lari sampai ke Bekasi, keluar Jabodetabek misalnya, sekarang sudah dilarang gitu. Qalu, lalu para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau begitu apa yang kau perintahkan kepada kami ketika terjadi fitnah seperti itu? Qala, Rasul bersabda, "Kunu ahlasa buyutikum." Jadilah kamu orang yang tinggal di rumah. Itu perintah Nabi. Ahlasa buyutikum. Gitu ya. Kita lihat syarahnya. Kalau yang tadi kan manuskrip, ya kalau saya baca manuskripnya, kalau sobat ngariksa kalau repot silahkan baca syarahnya yang sudah lebih jelas ya. Di sini dijelaskan, adapun fitnah itu di sini dikutip beberapa ayat Al-Quran. Fatilka bima'nan akhar wahya bima'na al-imtihan, ujian, wal ikhtibar, walibtila juga, al-ibtila, al-ibtila. Jadi cobaan minallahi li ibadihi bil khair wasyarri. Baik cobaan itu sesuatu yang baik gitu, dikasih anugerah harta, pangkat, segala itu kan ujian juga. Wasyar ataupun sesuatu yang buruk seperti sekarang. Bin ni'am wal masaib. Bisa juga itu sifatnya itu nikmat atau bisa juga itu musibah. Nah, ini macam-macam. Fahadi launun wa fitnatul musyrikin laun. Jadi macam-macam ada jenis fitnah itu ya. Kemudian di sini menjelaskan yang kutipan tadi tentang al-qaid fiha khairun. Apa sih maknanya? Maksudnya adalah ini syarahnya. Jadi syarah kitab Ar-Risalah Al-Mughniyah itu yang tadi saya jelaskan. Annahu kullama kana ab'ada anil fitani kana aslama. Jadi semakin jauh dari tempat fitnah, kita kontekstualisasi wabah sekarang ya, musibah wabah, semakin jauh dari wilayah yang terinfeksi, katakanlah begitu, kana aslam, maka lebih selamat. Kan tadi diwajibkannya justru kan tol bis salamah kan. Wa kullama kana aqrab ilaiha, dan semakin lebih dekat kepada fitnah, kana akhtar alaihi, itu lebih madarat. Fa idza kana qa'idan fa huwa khairun minal qa'im. Fa idzan, maka kalau demikian, kana fa idza kana qa'idan fa huwa khairun minal qa'im. Nah, artinya yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wa idza kana qa'iman kana khairon minal masyi, dan seterusnya yang tadi saya jelaskan gitu ya. Kemudian ini perintah Nabi tadi, kunu ahlasa buyutikum. Nah, maksudnya ahlas al-buyut itu ini nih. Kalau tidak jelas ahlas itu apa? Mulazimina lil buyut, kamu tetap tinggal di rumah. Mislal firosh, seperti kasur. Jadi udah tiduran aja. Kalau ini jangan jalan-jalan, tentu saja kan masa tiduran terus. Sekarang kan ada virtual conference, virtual meeting, banyak hal yang bisa dilakukan, menulis. Kemudian tentu pada saatnya keluar juga ada keluar, nanti dijelaskan. Ayyulazimul insan baitahu, gitu. Jadi tetaplah di rumah gitu ya, dan seterusnya gitu. Maksudnya apa? Talban lil mu'afah wassalamah, supaya kita lebih terjaga, supaya kita lebih selamat. Wala yakunu lahu fiha la yad wala lisan wala musyarakah. Jangan campurnya itu termasuk udah ngobrol-ngobrolnya, kemudian interaksi langsungnya itu juga dibatasi dalam keadaan terjadi fitnah atau musibah. Kemudian bagian yang kedua, dalam manuskrip Ar-Risalah Al-Mughniyah itu babus sukuti waluzumil buyuti, bab tentang diam dari bicara dalam hal ini, waluzumil buyuti, dan keharusan tinggal di rumah. Lagi-lagi akhbarana Abul Hasan Ali bin Ahmad dan seterusnya, sanadnya saya lewat. Di sini langsung ke mana nih? An Abi Umamah qala Uqbah bin Amir. Ini kalau saya ingat, Uqbah bin Amir itu seorang sahabat Nabi yang dianggap suci, dianggap mulia. Nanti akan saya sebut di dalam slide berikutnya, itu yang pernah dipuji dalam konteks
wabah abad ke-14 oleh ulama berikutnya. Nanti saya akan singgung. Qultu, Uqbah bin Amir berkata, "Ya Rasulullah, man najah? Apa sih yang dimaksud dengan selamat itu?" Nah, tadi kan maksudnya tolbis salamah kan, supaya najah. Sekarang saya ingin tahu, kata Uqbah, apa sih yang dimaksud selamat? Ini menunjukkan sebetulnya para sahabat itu sangat concern dengan keselamatan. Nah, kata Rasul, qala amlik alaika lisanak, kendalikan lidah kamu. Kalau konteks medsos sekarang berarti ya kendalikan jari-jari kamu. Gitu. Yang kedua, wal yasaka baituka. Jadikan rumah kamu itu menjadi tempat yang lapang. Itu artinya menekankan ya baiti jannati, rumahku surgaku gitu ya. Yang tadinya tidak biasa memimpin taraweh menjadi biasa belajar memimpin taraweh. Yang tadinya tidak hafal mungkin doa kamilin menjadi belajar doa kamilin. Kan begitu kan. Jadi banyak sebetulnya yang bisa dilakukan supaya kita itu merasa yasa, ya, merasa tentram dan lapang berada di rumah. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasul, wa abki ala khati'atika. Kamu harus nangis, kamu harus sesali kesalahan-kesalahan kamu. Jadi musibah, wabah, ujian itu juga Rasul mengatakan itu bisa jadi memang karena kesalahan yang kita lakukan. Oleh karenanya wabki, bukan wabki tadi ya, wabki. Nangislah kamu ala khati'atika. Kemudian akhbarona diterima lagi hadisnya. Kita lihat matanya di mana? Alaikum bis-shawami'. Mana nih? Alaikum bis-shawami'. Qulna wa mas-shawami'? Qala al-buyut fa innahu laisa yanju min syarri dzalika az-zaman illa saffatuh. Wa kana yaqul laisa hadza zaman al-kalam. Sekarang itu bukan waktunya lagi memperbanyak kalam, memperbanyak kata, bikin hoax apalagi gitu kalimat-kalimat yang tidak produktif. Sekarang itu laisa hadza zaman al-kalam wa hadza zaman as-sukut gitu. Ya, sekarang wa kana hadza kalau mau diatofkan ke kana wa kana hadza zaman as-sukut. Sekarang itu saatnya Anda itu diam waluzumil buyut gitu. Anda saatnya tinggal di rumah gitu. Itu supaya apa? Supaya tidak nyampe seperti yang ada dalam sejarah deh. Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal. Mudah-mudahan tidak sampai begitu ya. Bagaimana caranya? Jaga jarak. Bagaimana caranya? Patuhi saran-saran dari ahli medis. Begitu saja kita mah. Supaya para dokter tidak semakin bertambah pasiennya ya. Kemudian tadi saya menyebut tentang Uqbah ya. Ini saya selingan saja. Jadi saya menjumpai satu manuskrip. Manuskrip ini berjudul Jiwarul Akhyar fi Daril Qarar, ditulis oleh Ibnu Hajalah, Abi Hajalah. Ini karya yang ditulis berdasarkan pengalaman personal Abi Hajalah. Putranya wafat. Di sini nih. Wa ba'du falamma mata waladi Muhammad al-Walad as-Sa'id asy-syahid bit-ta'un. Jadi putranya meninggal. Al-hadis bil Qahirah yang terjadi di Kairo, al-mahrusah fi syahri Rajab yang memuncak pada bulan Rajab. Kemudian ini dafantuhu bil Qarafah jiwar Sayyidi Uqbah bin Amir. Jadi tadi saya ketika membaca Uqbah bin Amir sanadnya, dia seorang. Jadi ini Abi Hajal ini anaknya wafat, lalu dia kuburkan di samping orang mulia, orang wali, yaitu Uqbah bin Amir, sahabat Nabi. Sehingga kemudian setelah itu ia menuliskan karya ini, Jiwarul Akhyar fi Daril Qarar. Jiwar itu kan tetangga ya, tetanggaan dengan orang-orang terpilih. Jadi artinya, saya merasa bangga anak saya syahid kemudian bisa dimakamkan di samping seorang ulama suci gitu. Kira-kira begitu. Kembali lagi ke luzumul buyut, keharusan tinggal di rumah itu maksudnya adamul khuruj, jangan keluar minha dari rumah illa lima fi khair. Jadi bukan berarti sama sekali tidak boleh keluar juga, kecuali untuk hal yang memang baik, untuk membantu, untuk misalnya ini sahur nih
mau membagikan buat yang kekurangan nih, yang duafa untuk mereka sahur, bagikan. Ya pakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai jaga jarak, lalu bagikan. Itu khair namanya toh. Wal khuruj minal buyut taratan yakun wajiban. Keluar dari rumah itu juga kadang-kadang wajib. Gitu kan, kalau ahli medis, kalau dokter misalnya harus membantu, tidak ada lagi yang lain selain dia yang bisa bantu, berarti kan jadi wajib kan. Kemudian wataratan mustahabban, kadang-kadang ya sunnah saja. Wataratan yakun mubahan, kadang-kadang itu ya mubah saja, tidak wajib, tidak sunnah gitu, tidak haram juga. Wa qad yakunu, kalau qad masuk ke dalam fi'il mudhari itu kan kadang-kadang itu. Wa qad yakunu, dan kadang-kadang haraman, haram. Nah, ini jadi kita itu kalau banyak bacaannya itu kita tidak kaku gitu. Jadi keluar rumah itu bukan hitam putih, itu urusan gue dong, gue mau keluar rumah emang nggak boleh ya? Bukan begitu. Lihat konteksnya apa. Bisa wajib, bisa mustahab, mubah, kemudian bisa haram. Wa qad yakunu makruhan, bisa juga makruh. Bihasbil amril ladzi qasadal insanul khuruja min baiti li ajlih. Itu tergantung dari tujuan dari manusia itu ya. Nah, ini sudah tinggal seperempat lagi. Nah, saya percepat sedikit. Ini maksud dari hadis yang tadi amlik alaika lisanak itu, kendalikan lisan kamu itu apa? Di sini maksudnya anna luzumal buyut fihi najat. Tinggal di rumah itu di situ ada keselamatan. Najat, keselamatan ya. Ini sebetulnya sudah lebih dari terang benderang loh. Jadi tinggal di rumah itu bukan paksaan, bukan ini gue dipaksa nih sama pemerintah nih, bukan itu. Untuk kemaslahatan kita. Agama itu esensinya kan untuk memberikan kemaslahatan bagi alam, kan rahmatan lil alamin ya. Jadi mungkin itu yang harus kita pahami bersama-sama. Ini sudah yang terakhir, wabki ala khati'atik ay wal yakun indaka alamun ala ma kana minka min akhta. Kamu harus merasa bersalah, kamu harus merasa harus kamu akui kalau seandainya kamu ada kesalahan, kemarin kurang tepat misalnya, kemudian kemarin berdosa apalagi misalnya gitu ya. Nah, itu segera taubat kepada Allah, wabki, dan menangislah ala khati'atika karena kesalahan-kesalahan kamu itu. Yang terakhir Sobat Ngariksa, ini ada tips psikologis dari seorang sastrawan yang juga seorang ahli medis, Ibnu Khatimah. Ibnu Khatimah ini seorang adibu atibba al-Andalus, atibaul Andalus dari Spanyol. Tips psikologis dari Ibnu Khatimah bagaimana cara menghadapi wabah. Nah, lagi-lagi kalau manuskripnya saya cantumkan itu agak panjang, jadi saya di sini kutipkan saja dari sumber kedua, dari Michael Dawes halaman 105. Yang judul bukunya itu The Black Death in the Middle East. Ini ada advice ya untuk memaintain psikologi kita, terutama orang yang terdampak begitu, termasuk kita kan terdampak juga ya, harus tinggal di rumah. Yang harus dilakukan oleh kita itu adalah it is best for the spirit to experience joy. Anda harus bahagia, Anda harus senang di rumahnya, jangan kusut. Udah di rumah udah sebulan nih lebih nih, udah kusut lagi kan pikirannya, nggak senang, nggak nyaman gitu ya. Jadi harus senang, kemudian harus relax, harus menjaga asa, hope. Yakin deh insya Allah bisa. Jangan nggak ada harapan ini mah, kalau kayak begini mah udah deh, harus diganti ini mah yang ngurusnya misalnya gitu ya. Nggak ada harapan, ya makin stres. Tapi harus dibangun harapan. One should seek pleasant and attractive company. Kemudian menurut Ibnu Khatimah juga tentu membaca Al-Quran. Nah, dalam konteks Ramadan ini yang mungkin biasanya tidak khatam Quran, mari kita khatamkan Al-Quran. Yang biasanya 1 kali mungkin bisa 2 kali atau 3 kali. Ya. Selain membaca Al-Quran juga bacalah buku-buku sejarah tuh. Buku sejarah itu penting. Kemudian buku-buku humor, buku-buku cerita cinta, percintaan, pokoknya yang menyenangkan ya.
Jangan, men should avoid talking about anything that would evoke sadness. Jangan bicara ini ngedumel, ngerumpi yang membuat sedih gitu. Udah keluarin unek-unek, udah sedih aja bawaannya itu. Udah kena wabah, terdampak, sedih lagi. Ya, itu sudah istilahnya sudah jatuh tertimpa tangga begitu. Nah, ini tips psikologis dari seorang ulama yang juga seorang ahli medis. Kurang apa lagi kapasitasnya? Mari kita patuhi gitu ya. Sobat Ngariksa, saya kira itu apa yang saya sampaikan pada malam hari ini. Saya persilahkan ada 10 menit untuk pertanyaan dari warganet. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sini biar kedengeran. Ini ada semacam ini apa namanya? Pemberitahuan sih atau kabar. Di awal sempat menyebutkan ada pembacaan-pembacaan kitab Sahih Bukhari. Nah, ini juga di salah satu warganet penyimak Ngariksa, akunnya namanya Anasom. Anasom yang dia bilang bahwa bapak saya dulu mendirikan jamaah pengajian Bukhoren namanya. Bukhoren namanya ya. Bukhoren, Menarik. 8 kali membaca kitab Bukhari khotam dalam majelis secara bersama-sama. Nah, itu mungkin sedikit pemberitahuan, sisanya memang belum ada yang. Ya, terima kasih banyak. Itu menunjukkan bahwa ada transmisi ya, transmisi aktivitas sosial keagamaan yang memang terjadi di wilayah lain, dalam hal ini di Kairo waktu itu ya, membaca kitab-kitab Bukhari yang itu memang ada keyakinan tersendiri bahwa itu memberikan hikmah, itu memberikan satu healing barangkali ya, pengobatan. Karena kan begini, saya ingin menegaskan bahwa keuntungan kita sebagai bangsa Indonesia ketika menghadapi ujian, musibah, fitnah, itu adalah bangsa Indonesia itu, masyarakat Indonesia semuanya itu adalah masyarakat yang sangat agamis. Jadi hampir tidak ada urusan aspek kehidupan yang tidak dipengaruhi oleh agama gitu. Nah, sehingga ketika ada sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang buruk itu menimpa, maka biasanya mencari healing atau pengobatan psikologis itu dari agama gitu. Itu sangat membantu untuk memberikan ketentraman, termasuk dalam pembacaan Bukhari itu ya, hadis-hadis Bukhari yang di situ istilahnya sekarang ke Indonesia menjadi lokal ya, Bukhoren ya. Itu sama seperti ini, tabot kan, dari tabut kan ya, dari tradisi Muharram begitu, memperingati Hasan Hussein di Karbala. Kemudian ketika masuk ke Minangkabau itu namanya ditabui gitu. Jadi sudah tidak Syiah lagi, tetapi ini sudah menjadi budaya Islam, budaya Indonesia yang berasimilasi sedemikian rupa. Terima kasih banyak kepada warganet yang bertanya ya. Karena memang ini terbatas juga, kita 1 jam, jadi memang mungkin tidak dibuka lagi pertanyaan untuk yang lainnya ya, cukup mungkin ya. Sobat Ngariksa, sebagai penutup, kita sudah membahas manuskrip Babus Sukut Waluzumil Buyut ini. Mudah-mudahan bisa memberikan keyakinan kepada kita bahwa Ramadan yang kita jalani ini, meskipun kita di rumah, itu tidak mengurangi, bahkan mudah-mudahan bisa lebih meningkatkan kualitas spiritual kita. Mengapa? Karena kalau dalam tradisi sufi itu justru
puncak spiritualitas itu bagi para sufi itu malah ketika suwung, ketika fana, ketika kosong, ketika sepi, ketika sunyi. Mungkin biasanya kita begitu menjelang maghrib kita mendengar suara yang riuh di mana-mana gitu ya. Anak-anak dari masjid sekarang sepi. Saya juga di malam pertama merasa sedih, kok tidak ada gitu ya suara-suara anak-anak. Tapi kemudian saya mencoba memikirkan, bertafakur pada diri sendiri bahwa ini mungkin Tuhan supaya saya bisa lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih khusyuk lagi di dalam membimbing anggota rumah untuk menjalankan ibadah Ramadan. Sobat Ngariksa, dalam hidup banyak yang tidak kita inginkan, tapi malah itu yang kita dapatkan. Tuhan telah memilihkan Ramadan tahun ini bersamaan dengan pandemi. Dia niscaya Maha tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Tugas kita adalah mensyukuri dan menjalani serta memberi manfaat bagi sesama. Ramadan Mubarak, mudah-mudahan kita bertemu lagi di Ngariksa yang berikutnya. Terima kasih untuk Sobat Ngariksa yang sudah subscribe di channel YouTube Ngariksa. Mudah-mudahan kita bisa terus merawat warisan budaya bangsa. Terima kasih. Jangan lupa kita terus berdoa untuk para korban COVID-19, untuk para ahli medis, para tenaga medis, dan juga untuk pemerintah yang terus berusaha untuk kita semuanya sebagai bangsa Indonesia dan secara umum untuk semuanya di umat manusia di seluruh dunia yang sekarang terdampak. Kita doakan mudah-mudahan musibah ini segera berlalu. Untuk menutup ini mari kita bacakan surat Al-Fatihah. Ada hadiniyah wa kulli niyatin sholiyah syu'anillahi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.